Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Ibu Fatimah. Oh, ini yang membisukan. Panas. Sudah gabung semua. Sudah gabung semua. Belum salah. Belum. Membisukan. Sudah masuk 1, 2, 3, 4 itu satu kan? Lama lah. Belum bisa masuk. Kita ini susah lagi. Itu pakai alat. Pakai aplikasi Zoom. Soalnya di pantut kami. Kayak ini. Kemana kan kamera? Musik dulu, kayak
Ada. Itu terus terus ya. Awak Oh, jadi 3 menit lagi. 3 menit lagi baru dimulainya. suara kakak masuk. Suami disuruh Oh, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam ala Rasulillah. Ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melaksanakan technical meeting untuk kegiatan kita Semarak Ramadan di tahun 1445 Hijriah yang diadakan oleh WDI dan Bazma Refinery Dumai. Kalau salam kita tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan ala Muhammad ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga para calon peserta yang sudah hadir. Insya Allah pada technical meeting pada siang kali ini kita akan menjelaskan beberapa materi
terkait pelaksanaan acara. Nah, untuk technical meeting ini juga insya Allah akan disampaikan ketentuan, terutama untuk ketentuan umum dan juga alur dari perlombaan. Jadi agar Bapak Ibu dan juga adik-adik kita pahami bahwasanya agenda kita eh, ada beberapa, tentunya di hari Sabtu dan Ahad, ada pergeseran waktu, jadi kehadirannya kami harapkan sesuai dengan yang telah kami tetapkan. Baiklah, untuk materi pertama di ketentuan umum untuk semua agenda, peserta wajib mematuhi tata tertib kegiatan Semarak Ramadan. Yang kedua, peserta harus sudah hadir paling lambat 15 menit. Nah, jika ada yang waktu jadwalnya pelaksanaan jam 8, kehadirannya jam 8 kurang 15. Jadi lebih awal, lebih bagus. Kemudian, peserta diizinkan mengikuti lomba setelah selesai melakukan registrasi dan daftar hadir. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir di masjid, silakan mencari panitia, ada meja registrasinya, tanda tangan, dan yang tak lupa pula mengambil badge atau ID card-nya. Jadi wajib menggunakan ID card. Nah, kemudian untuk ID card ini ketika nanti tampil, jangan sampai ketika sudah selesai tampil itu hilang ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti ketika pembagian hadiah pun ID card-nya tetap dibawa. Yang pertama tata tertib, kehadiran, kemudian registrasi, dan juga pengambilan ID card. Dan tak lupa pula dijaga Bapak Ibu ya. Dia harapannya jangan sampai nanti di, dihilangkan. Kemudian yang kelima ini perlu diperhatikan juga adalah pemanggilan. Jadi Ananda yang ingin izin harap lapor ke panitia, terutama panitia yang pemanggilan ya Bapak Ibu ya, MC-nya kalau mau izin. Jadi sampai 3 kali dipanggil tidak ada, kita anggap mengundurkan diri. Ini ada 5 ketentuan umum untuk seluruh kategori perlombaan. Baik, masuk yang ketiga untuk cabang perlombaan. Nah, masuk ke cabang perlombaan. Sebelum masuk ini, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita silahkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Kalau kita buka open mic, tidak bisa semuanya. Takut lama juga waktunya. Jadi silahkan di kolom chat. Insya Allah ketika nanti waktu ada jeda, kita akan baca dan sampaikan jawabannya. Nah, di C ini ada perlombaan yang pertama, Lomba Dai Cilik. Lomba Dai ini untuk seluruh peserta harinya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 23 Maret. Kemudian waktunya jam 9. Waktunya jam 9 pagi sampai dengan selesai. Jadi harapannya untuk para peserta dan orang tua datang jam 9. Tempatnya di Masjid Al-Muhajirin. Kemudian berikutnya adalah persyaratannya. Yang pertama registrasi ulang. Maksudnya registrasi ulang, Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan anaknya, sudah masuk di grup, harap ke daftar ulang ke meja panitia, kemudian membawa yang pertama adalah foto dari materi yang ingin disampaikan, silakan 3 rangkap. Gunanya ini adalah untuk memudahkan para dewan juri mati apa yang disampaikan dengan tema yang disampaikan. Yang saya ulangi, untuk para peserta memfotokopi teks 3 rangkap. Boleh warna-warni, boleh hitam putih. Intinya kata-katanya jelas.
Kemudian setelah registrasi menyerahkan fotokopi, tombol tampilnya ketika registrasi. Maksudnya ketika registrasi, kalau anaknya datang awal, insya Allah akan dipanggil awal. Kalau registrasinya terakhir, maka akan dipanggil yang terakhir. Jadi nomor untuk kehadirannya yang di GA Group itu nomor registrasi awal saja. Untuk registrasi ulang, menentukan nomor tampilnya. Datang cepat lebih awal, bisa tampil lebih awal. Kemudian yang ketiga, peserta lomba akan dipanggil berdasarkan nomor tampil yang bersangkutan. Jadi harapannya kalau sudah registrasi, jangan keluar dulu atau pergi. Kecuali ada hal darurat, misalnya ke toilet atau hajat yang lain, bisa menyampaikan ke panitia bagian pemanggilan, bagian panitiaranya yang memegang MC. Kemudian yang keempat, setelah sudah ditampil, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Jadi anak kita diperhatikan, anak laki-laki memakai peci, kemudian yang putri memakai gamis. Gamis intinya rapi dan sopan. Jangan pakai baju yang terlalu ketat. Caranya adalah di dalam Kemudian yang lima, waktu tampilnya 7 sampai 10 menit. Waktu tampil setiap peserta 7 sampai 10 menit. Nah, panitia akan menghitung durasi waktunya adalah mulai dari salam pembuka peserta. Ketika peserta mengucapkan Assalamualaikum, maka timernya langsung ditekan. Berikutnya yang ketujuh, peserta yang belum hadir pada saat panggilan pertama, dia sudah registrasi, tapi belum datang dipanggil. Nah, ketika dia datang, nah itu urutan peserta akhir. Jadi Bapak Ibu yang ketika sudah hadir, nomor tampilnya awal, tapi ketika itu izin, dipanggil tidak ada, dia akan dipanggil tapi yang terakhir. Kalau sudah paling terakhir, tidak hadir juga, maka dinyatakan gugur. Jadi intinya di sini diperlukan komunikasi antara peserta, orang tua, dan juga panitia. Nomor 8, peserta dilarang meninggalkan tempat acara tanpa seizin koordinator lomba. Yang ke-9, nah 9 di sini untuk bel. Untuk bel anak-anak ada 3 warna. Lampu hijau waktu dimulai. Jadi ketika bel dipencet, silakan mengucapkan salamnya. Kemudian yang kedua, lampu kuning. Untuk kuning itu artinya waktu sudah berjalan 7 menit. Kalau belnya sudah warna merah, otomatis waktu sudah menunjukkan 10 menit. Sampai tidak sempat, sampai atau tidak sampai, selesai atau tidak selesai materinya dicoret atau sudah selesai. Siapa yang melupa? Baik, kita akan cek kolom chat kalau ada pertanyaan. Mengenai lomba dai cilik, silakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke lomba yang berikutnya. Materi. Nah, yang pertama di sini ada kriteria yang dinilai apa saja.
Nah, untuk kriteria sudah disampaikan di Google Form sebelum mendaftar ya Pak Ibu. Ada materi-materi penilaian. Kalau untuk yang kita sampaikan di sini adalah teknisnya saja. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar online, di situ disampaikan materi-materinya. Suara hilang-hilang, tidak jelas. Insya Allah ada rekaman ulangnya Bapak Ibu. Nanti kita upload di YouTube. Berikutnya, kalau sudah tampil boleh pulang. Silahkan pulang. Boleh. Asal sudah yakin, sudah tampil, dan bednya jangan sampai tertinggal atau hilang. Penilaian sama, sudah disampaikan di Google Formulir. Yang menampingi orang tua, tapi ketika anaknya tampil, belum bisa masuk. Kalau untuk dokumentasi, serahkan HP-nya ke panitia, nanti dibantu untuk fotoan atau videonya. Jadi untuk penampingan hanya sampai di meja registrasi. Untuk pemakaian teks, sudah disampaikan di Google Formulir. Teksnya wajib difotokopi 3 dan diserahkan ke panitia sebelum tampil. Baik, kita lanjut ke lomba azan. Nah, sebelum masuk ini, siapa namanya Nilam? Nilam, Nilam tak boleh coret-coret ya. Nilam mau dicoret namanya dari peserta. Nah, ada pertanyaan juga, berhubung ada lomba tingkat SD dan SMP, apakah Syarihil tetap dilombakan tanggal 23 juga Ustadz? Tidak bisa digeser Bapak Ibu, atau digabungkan. Karena memang agenda kita ada perlombaan lain juga selain azan, syarihul, dan dai cilik ini. Pengumuman Makda Tarawih wajib datang semua. Ya wajib karena pembagiannya langsung di malam tersebut. Jadi kehadirannya sangat diharapkan, jangan sampai nanti terlewat. Baik, kita lanjut di lomba azan. Nah, untuk lomba azan, pesertanya adalah seluruh peserta yang telah registrasi melalui link Google Formulir. Kemudian pelaksanaannya hari Ahad. Hari Ahad tanggal 24 April tahun 2024. Pukul 8 sampai dengan selesai. Tempatnya di Masjid Al-Muhajirin. Ingat tadi dai cilik hari Sabtu jam 9, untuk azan hari Ahad pukul 8. Lebih cepat lebih baik. Nah, untuk azan ketentuannya peserta lomba melakukan registrasi ulang sebelum acara jadwal yang telah ditentukan. Ya, sama seperti tadi, datang ke meja panitia, tanda tangan kehadiran. Kedua, peserta akan mendapatkan nomor tampil. Jadi, peserta yang tanda tangan lebih awal, maka akan tampil lebih awal. Kemudian, peserta lomba akan dipanggil berdasarkan nomor yang bersangkutan. Jadi, misalnya A, si A datangnya awal, dia akan dipanggil nomor 1. Si Z datangnya nomor 2, registrasi, ngambil badge, maka dipanggil nomor 2. Jadi untuk nama-namanya kita tidak second sesuai abjad. Hadirin awal kita panggil yang datang lebih awal. Kemudian untuk pakaian sama, untuk azan otomatis laki-laki pakai baju yang rapi, baju koko atau gamis, kemudian berpeci. Usahakan sudah berwudu. Nah, untuk materi azan yang kemenangan adalah azan subuh.
untuk azan adalah azan subuh. Apabila salah maka tidak. Nah, untuk azan, misalnya hayya ala sholahnya 3 kali, jangan diulang lagi. Atau terlewat as-sholatu khairum minan naum. Sudah Allahu Akbar, tidak ada pengulangan lagi untuk as-sholatu khairum minan naum. Kalau sudah Allahu Akbar, la ilaha illallah, berarti selesai. Jadi perhatikan untuk urutan lafaz azannya tidak ada pengulangan. Nah, untuk waktu peserta maksimal 7 menit. Di setiap peserta diberi waktu 7 menit. Nah, yang terakhir ketentuannya, peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama, setelah 3 kali panggilan, akan dilanjutkan peserta berikutnya. Jadi yang tidak hadir, kita akan skip dulu nama, kita simpan untuk peserta akhir. Kalau sudah akhir, dipanggil juga tidak hadir, maka dinyatakan gugur. Nah, untuk izin, silahkan para peserta atau orang tua yang mendampingi ada yang izin, maka kabari panitia agar tahu bahwasanya peserta ini hadir tapi berhalangan dan akan dipanggil paling akhir. Dan untuk lomba azan kurang lebih sama, bedanya nanti untuk yang dari cilik tadi melampirkan rekap teks sebanyak 3 kepada panitia. Kalau azan hanya registrasi saja. Nah, sebelum kita masuk ke lomba Syarhil Quran, ada pertanyaan di kolom chat, silahkan. Apa bisa nanti filenya di-share di grup, Pak? Kurang sinyalnya. Insya Allah materi akan disampaikan juga. Kita share juga nanti untuk materi yang kita sampaikan. Waktunya pada tarawih hari apa, Ustaz? Nah, nanti kita umumkan. Bisa pada tarawih, bisa juga pagi. Takutnya kalau pada tarawih ini ada anak-anak yang besoknya sekolah ataupun orang tua yang kerja. Insya Allah untuk pengumuman waktunya akan kita umumkan. Kalau azan lewat 7 menit bagaimana? Diusahakan 7 menit. Insya Allah yang sudah pengalaman cukup 7 menit itu. 5 menit sudah cukup sekali. Ini sudah 7 menit paling oke. Azan bulan Maret ya, semua kita acaranya di bulan Maret, tidak ada yang bulan April. Jadi bertanya kalau misalnya lomba azannya hari Minggu, berarti nggak perlu datang pembukaan hari Sabtu. Tidak perlu Bapak Ibu, cukup di hari yang sudah ditentukan. Anak yang ikut azan hari Minggu saja hadir. Nah, untuk materi insya Allah kita share Bapak Ibu di WA Group. Apa gang? Ini ngisi siapa yang capsek nih lang. Nilai dia jelek. Jadi sih. Baik, kita masuk ke lomba yang ketiga, lomba Syarhil Quran. Nah, untuk seluruh peserta lomba Syarhil Quran dari ibu-ibu, pelaksanaannya hari Ahad pukul 9. Nah, pukul 9 ini tempatnya di aula.
LTK Al-Muhajirin atau lokasinya adalah di gedung atau bangunan di samping Masjid Al-Muhajirin. Masih satu tempat dengan Masjid Muhajirin untuk pelaksanaan ibu-ibu lomba syarhil Al-Quran di gedung atau aula LTK Al-Muhajirin di samping masjid. Nah, persyaratannya atau ketentuannya yang pertama, peserta melakukan registrasi ulang. Jadi registrasi ulang, absen, kemudian membawa fotokopi teks rangkap 3. Itu diserahkan ke panitia sebelum tampil. Kemudian yang kedua, peserta akan mendapatkan nomor tampil pada registrasi ulang. Jadi misalnya kelompok C datang lebih awal, nomor 1, registrasi, sudah menyerahkan teksnya 3 rangkap, maka kelompok C ini akan tampil yang pertama. Kalau kelompok A-nya datang terakhir, maka akan dipanggil paling akhir. Jadi kehadirannya menentukan nomor tampilnya. Kemudian untuk pakaian masih sama, rapi dan sopan. Nah, untuk waktu tampilnya ada waktu sekitar 10 sampai 12 menit. Waktunya 10 sampai 12 menit. Nah, penghitungan waktu dimulai dari salam ketika peserta mengucapkan Assalamualaikum. Untuk peserta yang belum hadir akan dipanggil paling akhir, urut paling akhir. Kalau sudah urut paling akhir dipanggil tidak hadir, otomatis dinyatakan gugur. Jadi perhatikan masih sama peraturannya, peserta yang hadir di akhir selalu dipanggil tidak ada akan dinyatakan gugur. Jadi solusinya adalah nomor 8 harus izin ke koordinator lomba. Nah, untuk ibu-ibu sama ketentuan belnya, yang pertama lah bel lampu hijau itu waktunya sudah dimulai. Lampu kuning waktu menunjukkan sudah berlanjut atau berlangsung 10 menit. Lampu merah berarti waktu sudah habis menunjukkan 12 menit. Jadi ini untuk peraturannya kurang lebih hampir mirip dengan dari cilik. Untuk syarhil waktunya lebih panjang 10 sampai 12 menit. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk lomba syarhil Quran. Suara tidak terdengar ya, ini ada lagi gangguan sinyal, mohon maaf Bapak Ibu. Untuk materi insya Allah kita akan sampaikan di WA Group. Baik, tidak ada pertanyaan. Nah, untuk hal yang lainnya di sini kategori yang akan kita ambil yang pertama, terbaik kedua, terbaik ketiga, terbaik keempat, dan terbaik kelima. Jadi ada 5 pemenang untuk setiap lombanya dari cilik, azan, dan syahrir Al-Quran. Nah, untuk hadiahnya yang didapat piala untuk terbaik 1 sampai dengan 3. Kemudian untuk sertifikat dan uang apresiasi dari terbaik 1 sampai dengan 5. Nah, untuk sertifikat dan uang apresiasi diberikan kepada seluruh peserta yang sudah tampil. Ingat Bapak Ibu ya, yang sudah tampil. Dia daftar tapi tak tampil, maka sertifikatnya tidak keluar. Nanti kita bagikan untuk yang minimal dia tampil, kita kasih sertifikat dan juga uang apresiasi. Nah, untuk pengumuman, ini kita rencanakan hari Sabtu 30 Maret. 8 pagi. Tapi ini masih kondisional ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengumuman kita akan info lagi pastinya jadwalnya pagi atau malam di WA Group. Ini hanya
perencanaan untuk pembagian hadiah. Jadi Bapak Ibu fokus saja ke anak-anaknya tampil di hari yang sudah kita tentukan, Sabtu dan Ahad, tanggal 23 dan 24 Maret pada pekan ini. Baik, ada pertanyaan. Izin Ustadz, durasi waktu lebih dari 12 menit. Bagaimana? Kalau nanti emang ada kesalahan teknis lebih sedikit, masih diperbolehkan. Nah, selama Dewan Juri tidak melarang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada isyarat dari Dewan Juri, berarti ada hal yang harus diselesaikan. Untuk syarih Al-Quran, apakah boleh membawa naskah atau teks? Nah, nanti bisa dibawa, tapi nanti penilaian khusus ya. Ada penilaian khusus dari Dewan Juri. Azan, untuk azan tidak ada bawa apa-apa. Dia hanya azan saja. Untuk dai cilik dan syarhil, wajib fotokopi 3 rangkap. Baik, di sini juga ada hadir Dewan Juri. Baik, Dewan Juri kalau ingin menyampaikan, kami persilahkan. Maksudnya apa ya? Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.